Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yurianda Mulyani dari program studi PGSD. Di video kali ini, kita akan membahas tentang retorika manajemen aksi yang kritis dan inovatif. Nah, mari kita memasuki materinya. Yang pertama, apa sih retorika itu? Berikut pembahasannya. Menurut sejarah, retorika sudah dikembangkan oleh beberapa filsuf terkemuka seperti Aristoteles, Plato, serta Cicero yang membahas mengenai retorika sebagai salah satu teknik yang disebut bujuk rayu, yang artinya persuasi baik terhadap karakter serta emosional seorang komunikator. Retorika merupakan sebuah seni atau ilmu yang mengkaji cara-cara menggunakan bahasa secara persuasif untuk membuat bujukan yang efektif terhadap karakter pembicara, emosional, atau argumen. Dalam pengertian yang lebih luas, retorika melibatkan kemampuan berbicara atau berbahasa yang dimiliki seseorang serta berfungsi menjadi kunci utama pada banyak sekali situasi, seperti pidato, debat, atau diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, retorika dapat ditemui pada banyak sekali situasi, seperti percakapan biasa, pidato, presentasi, maupun diskusi dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang digunakan dalam retorika melibatkan penggunaan figur retoris, akal persuasif, serta kalimat-kalimat yang efektif untuk mensugesti pendengar atau pembaca. Contoh retorika pada kehidupan sehari-hari bisa ditemui pada berbagai situasi, seperti iklan, pidato politik, presentasi bisnis, dan diskusi sehari-hari. Nah, kawan-kawan, berikut beberapa contoh retorika. Yang pertama, penemuan bahan atau invention. Contohnya, retorika yang acap kali digunakan dalam iklan seperti teks berikut ini. Dengan menggunakan sabun mandi ini, kulitmu akan terasa lembut serta harum sepanjang hari. Nah, yang tadi itu berupa contoh teks retorika di dalam iklan. Strategi yang digunakan merupakan menciptakan citra positif tentang suatu produk. Yang kedua, ada retorika deliberatif. Jenis retorika yang dipergunakan untuk meyakinkan orang lain tentang suatu keputusan atau tindakan. Seperti ini ya. Kita seharusnya memilih calon A untuk memimpin karena dia memiliki pengalaman dan visi yang jelas untuk masa depan. Nah, contoh teks retorika tadi itu, strategi penyusunan ini menggunakan logika, bukti, dan pembuktian untuk menggerakkan pendengar. Lalu yang ketiga ada retorika epideiktik. Jenis retorika yang digunakan untuk memuji atau mengkritik suatu hal, seperti pada pidato untuk memuji atau mengkritik suatu acara atau produk. Strategi penyusunan ini memakai figur retoris, mirip personifikasi, metafora, dan eksposisi untuk memperkuat pengaruh emosional. Yang keempat, kalimat retoris. Model kalimat retoris yang biasa digunakan sehari-hari seperti apa bisa kita menuntut hak kita sedang kewajiban kita saja tidak dilaksanakan? Nah, itu tadi adalah contoh kalimat retoris. Kalimat retoris ini tidak memerlukan jawaban dan dipergunakan untuk menanyakan suatu hal yang tidak memerlukan jawaban berasal dari lawan bicaranya. Yang kelima, retorika pada pidato politik. Contoh retorika yang dipergunakan pada pidato politik mirip kalimat-kalimat yang menggugah emosi serta semangat.
Strategi yang digunakan dalam retorika pidato politik berupa penggunaan metafora, analogi, atau logika persuasif untuk memengaruhi pendengar. Lalu yang terakhir ada retorika pada presentasi bisnis. Contoh retorika yang dipergunakan dalam presentasi bisnis seperti berikut ini. Dengan menggunakan produk ini, Anda dapat menaikkan penjualan Anda secara signifikan. Nah, itu tadi adalah contoh retorika pada presentasi bisnis. Strategi manajemen yang dipergunakan pada retorika presentasi bisnis artinya menciptakan gambaran positif perihal produk dan menggunakan data untuk memperkuat klaimnya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kalimat retorika yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa ditemui pada berbagai situasi. Lalu yang kedua, apa itu manajemen aksi yang kritis dan inovatif? Manajemen aksi yang kritis adalah suatu konsep yang memainkan peran penting untuk mengubah rencana strategis sebagai tindakan yang dapat diimplementasikan dengan sukses. Manajemen aksi tidak hanya berupa dokumen statis, tetapi juga menjadi alasan utama untuk mengoptimalkan proses usaha dan mencapai keunggulan kompetitif. Manajemen aksi ini memiliki beberapa tujuan kunci, seperti yang pertama, membentuk budaya perusahaan yang proaktif. Membentuk budaya perusahaan yang proaktif dan berorientasi pada pencapaian tujuan, menciptakan lingkungan yang inovasi, bertanggung jawab, dan kinerja yang tinggi menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi progres. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan strategi sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan mengukur sejauh mana tujuan strategis telah dicapai. Berikutnya ada pengembangan keterampilan. Membantu pengembangan keterampilan dan kemampuan para eksekutif dan pemimpin usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen aksi yang efektif. Lalu yang berikutnya, mengatasi tantangan. Mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam proses manajemen aksi seperti menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada kolaborasi dan komunikasi. Manajemen aksi yang kolaboratif dan positif melibatkan kerjasama aktif antara individu atau kelompok yang terlibat. Lalu yang terakhir ada penggunaan teknologi. Di zaman modern ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya teknologi. Karena itu sudah seperti kebutuhan pokok kita dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu dan mempermudah kegiatan sehari-hari kita. Penerapan teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan penyederhanaan proses usaha terkait pelaksanaan penilaian seperti dalam sistem informasi manajemen penilaian aset atau singkatan dari SIMPENA. Sebelumnya kita telah membahas retorika, dimulai dari sejarah retorika ini dikembangkan oleh filsuf terkemuka, lalu retorika merupakan sebuah seni atau ilmu. Nah, juga kita telah membahas tentang retorika dan pengertiannya. Dan ternyata retorika itu bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga telah membahas manajemen aksi dimulai dari pengertiannya, juga beberapa tujuan kunci yang telah kita ketahui. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan tadi akan menambahkan wawasan bagi kalian semua.
Terima kasih sudah menonton. Dadah!